Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, allazi ja'ala ad-da'wa ilal huda wa dalala 'alal khair wan nasihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fal hadirun ittaqullah haqqa tuqati kama kutiba fi kitabillah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa basyiril ladzina sabaru wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala aidan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahul Bukhari. Rawahul Muslim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, Al-Fakir memberikan fatwa bahwa ada di dalam hadis Kanjeng Nabi ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapakah nasihat itu wahai utusan Allah? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, lillah wali kitabihi wali rasuluhi wali a'immatil muslimina wa amtihim. Nasihat itu adalah untuk Allah, untuk kitabnya Allah, untuk Rasul dan para pemimpin daripada umat Islam, dan juga orang-orang kebanyakan di antara mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dua pilar utama di dalam agama Islam adalah Quran dan hadis. Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan kata lain bahwa apa yang tertuang di dalam Al-Quran semuanya adalah nasihat. Baik itu perintah Allah, larangan Allah, kisah-kisah yang dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan lain sebagainya. Apa yang ada di dalam Al-Quran termasuk sunnah Rasul dan hadis, semuanya itu adalah nasihat. Masalah kematian juga nasihat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah nasihat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat jenazah fardu kifayah. Orang tua kita, Pak Dadang Darmaji, telah meninggalkan kita pagi tadi.
Ini adalah nasihat. Mau'izatun hasanah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Hari ini orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking sayangnya, karena saking cintanya Allah kepada beliau. Oleh karena itu kita biasa menyebutkan berpulang ke rahmatullah, berpulang kepada cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini beliau, mungkin kita besok atau bahkan 10 menit lagi. Siapa yang tahu tentang kapan kita mati? Tidak ada yang tahu. Itu semua rahasia Allah. Yang memang Allah sembunyikan rahasia tersebut agar kita bisa selalu berhati-hati, agar kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Khawatir kita besok tidak bisa melihat matahari kembali. Khawatir kita pulang dari sini tidak sampai ke rumah. Nyawa kita tidak sampai ke rumah. Nyawa kita tidak bisa bertemu dengan istri tercinta, anak-anak tercinta. Oleh karena itu dirahasiakan. Hikmahnya adalah agar kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabwalakum min syai'in minal khaufi wal ju'. Dalam rangka menghadapi kematian pasti ada ujian di dalamnya. Ujian itu adalah pertama untuk orang-orang yang hidup, wabil khusus keluarganya dan sanak saudaranya. Yang kedua, ujian juga untuk yang meninggalkan dunia. Makanya di awal tadi saya kemukakan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Itu untuk orang yang hidup. Orang-orang yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan, cucu yang ditinggalkan. Maka kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kepada istri yang sabar, kepada anak-anak yang sabar, kepada cucu yang sabar, yang ditinggalkan oleh eyangnya, yang ditinggalkan oleh ayahnya, yang ditinggalkan oleh suaminya. Wa basyiris sabirin idza asabathum musibah, apabila musibah itu menimpa kepada mereka, kematian menimpa kepada mereka, qalu, mereka akan berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah ketika kita menghadapi segala ujian termasuk dengan kematian, kemudian kita sandarkan kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hati kita tentram, hati kita damai. Memang bukan milik kita. Orang tua kita yang kita sangat cintai, eyang kita yang sangat kita sayangi, ketika dipanggil oleh Allah, dia kembali kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kepada keluarga yang ditinggalkan, tanamkan sifat tawakal dan sabar kepada diri kalian. Insya Allah beliau ini Bapak Dadang Darmaji min ahlil khair. Apalagi saat ini meninggal pada Sayyidul Ayam, yaitu hari Jumat. Kemudian ujian yang kedua kembali kepada yang bersangkutan, kepada yang meninggal dunia. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, mati mah wajib. Mati mah wajib buat kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jangankan kita manusia, malaikat aja kudu mati. Setiap yang berjiwa dan yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita akan merasakan kematian. Entah kapan, wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui. Yang jadi masalah adalah ujian bagi orang yang meninggal dunia. Nanti ada di mana dia? Apakah dia selamat di akhirat? Ataukah dia bahagia di akhirat? Di mana dia?
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Bayyinah dikemukakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Semua orang pengen begini. Semua orang pengen mendapatkan ganjaran kebaikan sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, bermula mereka adalah sebaik-baiknya golongan. Jazaohum inda rabbihim jannatun adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ganjaran untuk mereka, ganjaran untuk orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh adalah surga Aden. Surga yang penuh dengan kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang memang Allah sediakan sungai-sungai tersebut untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Khalidina fiha abada, maka masuklah mereka. Masuklah orang-orang yang beriman itu ke dalam surga selamanya. Enggak bakalan keluar-keluar lagi. Tidak akan pernah keluar lagi, masuk kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho, Allah senang, Allah suka kepada mereka. Yang kita carikan ridha Allah, ibtigha'i mardotillah, bukan yang lain. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah senang, apa yang kita mohonkan, apa yang kita pinta, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waradu anhu, dan mereka orang-orang mukmin, orang beramal saleh yang masuk ke dalam surga pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika liman khasyiya rabbah. Hadirin, itulah orang yang takut kepada Tuhan mereka. Kepada Tuhannya mereka takut. Kita doakan orang tua kita, Bapak Dadang Darmaji, masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, masuk ke dalam golongan yang beramal saleh, dan akan diberikan ganjaran dari Allah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan insya Allah beliau kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.